دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah nasihat yang bersifat peringatan, warning untuk kita semua kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, kaum nahdiyin, Muhammadiyah, jamaah tabligh dan yang lain-lain, yang datangnya dari seorang ustadz yang sangat luas ilmunya, cerdas dan luas wawasannya, akidahnya lurus dan benar ala akidah para sahabat, tabi'in, tabi'in, 4 imam mazhab, Maturidi, Asy'ari, dan juga seperti akidahnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Suyuti, Imam Nawawi, Hujjatul Islam Imam Ghazali, dan lain-lain dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang tulen, bukan ahli sunnah wal jamaah KW 12, ahli sunnah wal jamaah jadi-jadian seperti Wahabi, Firanda Andirja, Khalid Basalamah, Ahmad Zainuddin, Syafiq Basalamah, wa wairihim min ashabihim. Beliau adalah Ustadz Rahmat Baikuni. Beliau katakan bahwa hadirnya kelompok Wahabi ke dunia ini merupakan sebagian tanda daripada kiamat. Mereka mengaku paling sunnah, akan tetapi sebenarnya pengrusak dan pengkhianat sunnah. Mereka sangat meremehkan nyawa umat Islam. Bid'ah mereka dalam akidah bisa membatalkan akidah mereka sendiri. Mereka tukang pemecah belah umat Islam. Mereka diciptakan oleh Yahudi untuk memecah belah umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Dan di samping diciptakan oleh Yahudi, Wahabi itu juga dikendalikan dan disupport oleh Inggris, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ustazah min ahli sunnah wal jamaah. Agar supaya tidak berlama-lama, mari kita segera saksikan dan segera kita perhatikan. Pengikut iblis, hati-hati, jangan silau pada mereka. Pengikut iblis, hati-hati, jangan silau pada mereka. Saya sudah sampaikan ini, hati-hati dengan kelompok yang merasa paling sunnah. Itu tanda kiamat akan terjadi. Jangan silau kepada mereka. Maaf, ini ceramahnya kesana kemari tidak apa-apa, kan sampai sore. Lanjut. Yeah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki ibadahnya paling hebat, bicara Islam paling ngerti, bicara sunnah paling sunnah, sehingga baju pun ada label sunnah. Sepak bola grup sunnah, skuad sunnah, biker sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat biker sunnah dimanapun berada. Masya Allah, sahabat biker sunnah dimanapun berada. Masya Allah, sahabat biker sunnah dimanapun berada. Bagaimana dengan penamaan sunnah yang ada di saat belakangan ini untuk perkumpulan komunitas atau sejenisnya? Misalnya motor sunnah, perumahan sunnah, kedai sunnah, sekolah sunnah. Apa ini bukan termasuk pengkaplingan? Yang lain bukan ahli sunnah. Nah, kalau dia pensifatan, maksudnya komunitas tertentu ini orang mau belajar sunnah, sama kalau dia sebut dirinya ahli sunnah, bukan yang lainnya ahlul bidah, tidak. Tapi dia menisbatkan dirinya bahwa saya ingin belajar sunnah, berpegang dengan sunnah. Orang yang mengatakan dirinya ahli sunnah itu belum tentu dia maksum dari dosa, selamat dari dosa. Tapi dia berkomitmen ingin apa? Melaksanakan sunnah. Sama seorang berkata saya muslim, harus dia berkata muslim. Apakah bisa dilakukan semua konsekuensi keislaman? Ya, tidak ada yang menjamin dirinya melakukannya, tapi maksudnya dia berusaha untuk menegakkan seluruh mana dari keislaman. Jelas ya? Tapi kalau terlalu membatasi, nah itu tidak cocok ya. Ini motor sunnah misalnya ya. Terus motor bid'ahnya bagaimana? Ya, jelas ya? Apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, nggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain itu apa ini? Biker sunnah. Nggak ada. Ini pedagang motor aja nak pakai nama sunnah, nggak ada. Ini sunnah besar. Nggak boleh dipakai-pakai nama. Ada laundry sunnah, ada apa ini? Baker sunnah. Baker sunnah apa maksudnya? Nggak ada. Motor gede aja, moge aja namain. Gitu. Ya nggak ada. Gitu. Nggak ada sunnah rumah perumahan sunnah.
Nanti orang yang dari situ nih perumahan bid'ah sebelahnya. Marah. Ini motor biker sunnah. Ini bid'ah begitu. La ilaha illallah. Jahil. Ya boleh. Gak ada sahabat buat seperti ini. Gak ada. Perumahan aja. Jangan bilang perumahan sunnah. Apalagi nih? Apalagi banyak lagi itu. Apalagi kedai sunnah. Emang yang lain nggak sunnah, makannya haram. Ini menjual nama sunnah untuk perdagangan, mencari keuntungan duniawiyah. Khawatir masuk ke sana. Masya Allah, sahabat biker sunnah dimanapun berada. Ini termasuk gulu. Ini termasuk gulu berlebih-lebihan. Dan ini banyak berlebih-lebihan. Orang harus, yang penting antum mengambil manfaat istifadah dari kajian yang disampaikan dan amalkan. Allah menghinakan nilai sunnah kepada hal-hal yang remeh. Allah Akbar. Iwabillah, hati-hati. Kagum para sahabat. Saking kagumnya para sahabat pada laki-laki yang satu ini sampai mengatakan, "Laukana nabiyyun ba'da Rasulillah, lakana huwa nabiyyuh." Andai kata ada nabi setelah Rasulullah, pasti dia orangnya. Apa yang terjadi? Dulu dia huwa, mana orangnya kata Rasulullah yang kalian takjub kepadanya, kagum kepadanya. Hawalladhi yusalli ya Rasulullah. Itu yang sedang salat tuh ya Rasulullah. Ini saya sampaikan di Madinah Bapak Ibu. Mereka menantang saya di Madinah. Saya katakan, Ustaz katakan, saya di pintu 26. Saya tunggu 3 hari, saya tunggu mereka di Madinah. Tidak ada yang datang. Mereka hanya bisa berkuar-kuar di media seolah-olah mereka paling hebat dan berani menganggap meremehkan nyawa kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Tapi pentolannya, nah ulamanya, yang ini sih hajar. Jangan dimanis-manisin. Ini kalau kau memang loyal kepada tauhid, kepada sunnah, musuhi dia. Pentolannya mah ulamanya jangan disamperin ke rumahnya, baik-baik manis-manis tuh, jangan. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah tegakkan mahkamahmu, keadilanmu di hadapan aku dan mereka. Saya tuntut mereka di hadapan Allah. Allahu Akbar. Jangan silau kepada mereka, hati-hati. Bid'ah mereka dalam akidah yang bisa membatalkan akidah mereka. Buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka loyal kepada pemimpin yang memerangi Quran dan Sunnah, tapi mereka kufur kepada kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Jangan silau kepada mereka. Langsung kepada Allah. Allah tidak seperti presiden yang harus pakai protokoler, pakai menteri untuk bisa ketemu dengannya. Ud'uni astajib lakum, berdoa langsung kepadaku. Dan munculnya mereka tanda kiamat telah dekat. Mana orangnya? Ini ya Rasulullah. Tuh, alladhi yusalli, orang yang sedang salat. Hebatkan ya Rasulullah. Hah? Ini orangnya. Lah. Allah. Innahu laysa bil kiram. Aku tidak melihat kemuliaan sedikit pun pada orang ini. Yang aku melihat bekas tamparan setan di wajahnya. Demi Allah, umatku di akhir zaman akan hancur, terpecah belah karena perbuatan orang di seperti mereka. Terbukti kan? Mereka memecah belah umat Islam dari dalam. Mereka datang lalu banyak kuat ambil alih masjid dari kita. Betul? Itu perbuatan mereka. Tidak sadar kalau mereka diciptakan Yahudi, Bapak Ibu, untuk memecah belah Islam. Kesaksian Muslim Gaza kepada saya, mereka diciptakan Yahudi untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Dia pikir Hamas nih, ya akhi, ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Iya, ormas kecil. Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Allah. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujan. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Play victim. Berperan sebagai korban. Kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Amerika saat ini. Ada satu kitab namanya Al-I'tirafatul Jazusil Inglisi, menjelaskan Mr. Hamper itu, ya, menjelaskan bagaimana Mr. Hamper. Nah, dia gurunya Muhammad bin Wahab.
Membuktikan yang bagaimana? Ya dalam buku itu saya baca. Kemudian saya kait-kaitkan juga dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Akan datang nanti orang yang berpakaian Islam. Ada yang dari hadis itu mengatakan golongan yang muda-muda, putih giginya, pakaiannya Islam, tapi kerjanya memerangi umat Islam, membiarkan kafir penyembah berhala. Coba tengok itu, Wahabi. Ada dia menyerang kafir? Nggak ada. Yang diserangnya maulid, yang diserangnya doa berjamaah, yang diserangnya siapa itu?